Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Muhammad Holidi, guru PJOK dari SD 009 Sungai Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang COVID-19. Nah, apa itu COVID-19 dan hal yang bisa kita lakukan? Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan imun tubuh untuk melindungi keluarga kita? Yang ketiga, bagaimana cara memutus rantai penyebaran virus corona? Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Ya, materi yang pertama adalah apa itu COVID-19 dan hal yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 sendiri adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk ke negara kita sendiri, negara Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, dalam masa sulit ini, ingatlah kita memiliki peran penting bersama-sama. Kita bisa melindungi diri, melindungi sesama, dan selamat dari wabah COVID-19. Kita bisa atasi wabah lebih cepat dengan aksi yang tepat. Hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ketahui informasi yang benar dan jangan terperangkap dalam hoax atau informasi yang menyesatkan. Yang kedua, tetap di rumah dan pahami cara mengurangi resiko COVID-19 dan hal yang perlu dilakukan jika orang yang kita sayangi atau orang terdekat kita terkena COVID-19. Yang ketiga, dukung komunitas kita, ya. Sebarkan informasi atau link, tentunya yang benar ya, melalui Facebook, Instagram, Twitter, ataupun WhatsApp, ya. Nah, bila Anda juga atau orang tua kalian, ya, seorang pengusaha, tokoh masyarakat, LSM atau petugas kantor pemerintahan, print materi dan tempelkan di tempat-tempat umum. Ya, selanjutnya materi yang kedua adalah bagaimana cara kita meningkatkan imun tubuh untuk melindungi keluarga kita. Ya, logikanya, kalau kekebalan tubuh kita bagus, kita terlindungi. Kalaupun jatuh sakit, sakitnya akan ringan. Nah, apa yang kita makan menentukan kekebalan tubuh kita. Kementerian Kesehatan sendiri berpesan, jangan pernah lewatkan buah dan sayur di piring makanan kita. Ya. Karena apa? Karena buah dan sayur kaya akan antioksidan dan vitamin. Warna-warna buah dan sayur mewakili beta karoten, polifenol, vitamin C, likopen, dan berbagai jenis vitamin B yang berguna meningkatkan kekebalan tubuh. Pilih yang kita suka makan, misalnya apel, alpukat, belimbing, delima, jeruk, mangga, manggis, pisang, markisa, nanas, pepaya, rambutan, sirsak, dan yang lain-lain. Masih banyak buah-buah yang bisa kita makan. Nah, sayur juga begitu. Sayur kaya akan serat. Tak hanya untuk melancarkan BAB, ya, tetapi juga hasilkan probiotik dalam usus besar untuk kekebalan tubuh kita. Nah, pilih sayur-sayur yang kita sukai, boleh.
Nah, ciri-cirinya yang pertama harus daunnya hijau boleh ya. Atau terong juga boleh. Wortel, kecambah atau toge, labu kuning, brokoli dan lain-lain. Ya. Makanlah beragam buah dan sayur. Tetapi sebelum dimakan dicuci bersih dulu. Jangan lupa cucinya pakai sabun dan air mengalir setelah masak dan sebelum makan. Ya. Terakhir, luangkan waktu untuk olahraga dan berjemur terkena sinar matahari. Selanjutnya, jangan stres atau frustasi, karena hal itu bisa mengurangi kekebalan tubuh. Cobalah beristirahat cukup dan bicarakan kekhawatiran kita bersama keluarga. Terus mengikuti informasi virus corona memang penting, tetapi tidak kalah penting untuk bersantai. Ya, bermain dengan keluarga, memasak dan semuanya harus dilakukan di rumah. Nah, ingat semuanya dimulai dari kita. Dengan melindungi diri kita, kita juga melindungi sesama. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana kita cara memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah untuk tidak berkumpul dan tidak berdekatan. Nah, hal ini adalah tindakan penting yang dilakukan untuk menghentikan atau setidaknya memperlambat kecepatan penyebaran virus corona atau COVID-19. Dengan melakukannya, orang yang terinfeksi virus, baik yang menunjukkan gejala sakit maupun yang tampak sehat, tidak menularkan virus ke orang-orang yang sehat. Bagaimana melakukannya? Nah, selama ada perintah warga harus tetap berada di rumah, lakukan kegiatan dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dan beribadah juga di rumah saja. Acara-acara besar seperti pertemuan masyarakat, hiburan, olahraga ataupun bisnis harus ditunda atau dibatalkan. Mungkin ada yang bertanya, apakah saya boleh keluar rumah untuk belanja kebutuhan hidup? Bagaimana kalau saya sakit? Kemana saya harus berobat? Jawabannya adalah boleh. Nah, tapi kurangi frekuensi dan waktunya seminimal mungkin. Selalu jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Jangan bersalaman. Nah, cuci tangan harus pakai sabun dan air mengalir ataupun cairan pembersih tangan saat kembali pulang ke rumah. Ya. Khusus untuk orang yang beresiko, yaitu orang lanjut usia dan orang yang memiliki masalah kesehatan menahun. Nah, harus selalu tetap di rumah karena berada di luar rumah, apalagi di tempat umum, sangat beresiko bagi mereka. Nah, bekerja atau sekolah dari rumah saja. Nah, belajar juga dari rumah saja. Nah, kalaupun memang betul-betul terpaksa harus ke kantor, ya harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan batasi kontak dengan rekan kerja dan patuhi etika bersin atau batuk. Nah, jika sekolah kita kan lagi ditutup, ya. Nah, sementara pastikan kalian atau anak-anak mengikuti instruksi guru untuk belajar di rumah. Kalian juga usahakan untuk tidak keluar rumah, apalagi ke tempat umum yang banyak ramai orang. Nah, kalau mengalami gejala virus corona, cari pengobatan medis atau telepon hotline 119. Nah, tapi kalau di daerah kita teleponnya 112. Ingat ya, 112. Nah, jika Anda sedang merawat orang sakit di rumah, gunakan masker dan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya, sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan di rumah aja.